Jadi, baru-baru ini aku memutuskan menjual penyedot debuku yang cuma bisa mengumpulkan debu saja. Oke, faktanya rata-rata setiap rumah mengumpulkan sekitar 18 kg debu per tahun. Tunggu, itu tidak lucu. Itu seberat 2 ekor anjing Dachshund atau 4 ekor kucing. Oke, cukup. Salah satu mitos paling terkenal soal debu adalah sel-sel kulitmu mendominasi komposisi debu di rumahmu. Hei, kamu ingat lagu Butiran Debu? Ya, lagu itu sedih sih, tetapi pada kenyataannya, debu mempunyai struktur yang jauh lebih rumit. 2/3 dari debu di rumahmu datang dari luar, dari lumpur, tanah, dan jamur yang menempel pada kakimu. Juga dari serbuk sari, spora, polutan buatan manusia, dan partikel-partikel lain yang terbawa udara dan menempel pada pakaian, rambut, kulit, dan tas belanjamu. Artinya kamu jorok juga ya. Meskipun tidak pernah meninggalkan rumah, kamu pasti membuka jendela untuk mendapatkan udara segar. Saat itulah semakin banyak debu yang masuk, apalagi jika ada pepohonan tepat di depan jendelamu. Kamu akan memperoleh debu tambahan dari bulu burung dan tungau. 1/3 sisanya berasal dari bulu karpet, serat pakaian, hewan peliharaan, dan bahkan makananmu. Serpihan serat dan remah makan siangmu juga berkontribusi terhadap komposisi debu. Belum lagi karpet, permadani, gorden, tirai, handuk, dan perabot berlapis kain. Pakaianmu meluruhkan serat yang berubah jadi debu. Situasinya akan semakin parah jika memakai pelembut pakaian. Pelembut pakaian melapisi serat kain dengan bau harum dan kelembutan ekstra. Lapisan inilah yang akan mengelupas menjadi lebih banyak debu. Jika hewan peliharaanmu keluar rumah, mereka akan membawa pulang serbuk sari dan spora jamur pada bulu mereka. Bahkan di dalam rumah sekalipun, mereka bisa meninggalkan air liur kering di seluruh penjuru rumah. Ketika hewan peliharaan menjilati tubuhnya, bulu-bulunya rontok dan berubah jadi debu. Bulu kucing paling mudah menempel. Jadi, jika kamu kedatangan tamu yang punya kucing, bahkan rumahmu yang tanpa hewan peliharaan sekalipun akan mendapatkan sumber debu baru. Jangan lupa, air liur kering adalah sumber alergen terburuk dari hewan peliharaan. Dan ya, kamu juga merupakan sumber debu. Walaupun prosentasenya memang sangat kecil, kamu meluruhkan banyak kulit mati sepanjang hari setiap harinya. Kulit beregenerasi setiap 4-5 minggu. Dan dalam seminggu, berat semua kulit mati yang luruh hampir sama dengan berat sebuah kunci mobil. Syukurlah, sebagian besar serpihan kulitmu berakhir di saluran pembuangan air saat kamu mandi. Sebagian menempel di kasur dan bantalmu, serta pada perabot dan karpet. Ketika kamu menyentuh permukaan benda-benda ini, serpihan kulitmu pun memulai perjalanan seru di sekitar ruangan. Serpihan ini terus berpindah sampai menetap di permukaan baru atau kembali ke tempat asalnya. Rambutmu juga turut serta dalam memproduksi debu. Saat rontok, rambut yang kecil hancur menjadi partikel yang lebih kecil dan berakhir sebagai debu. Bukan hanya rambut yang berasal dari kepalamu, tetapi juga alis dan bulu matamu. Produk perawatan rambut dan kulit seperti gel dan spray juga berkontribusi terhadap produksi debu di rumahmu, yaitu saat produk perawatan ini mengelupas menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Bahkan cat kuku yang hancur juga bisa menjadi debu. Serpihan kulit mati ini menjadi makanan tungau debu, makhluk kecil tak berwarna yang ukurannya kurang dari 1/10 ukuran semut. Makhluk ini punya 8 kaki, tidak punya mata, tapi memiliki indera penciuman yang tajam untuk mendapatkan makanan dan mencari tempat untuk bertelur. Mereka makan kulit binatang, bulu hewan peliharaan, dan beberapa jenis jamur. Tempat makan favorit mereka adalah tempat tidurmu. Di situ hangat, gelap, dan agak lembab. Cocok sekali untuk berkembang biak. Semakin banyak mereka makan, semakin cepat mereka tumbuh. Saat tumbuh, ada cangkang terbentuk di atas tubuh mereka. Dan jika saatnya berganti cangkang tiba, cangkang ini akan menjadi debu di rumahmu. Ya, saat siklus hidup tungau debu berakhir, tubuhnya juga ikut menjadi debu. Satu-satunya cara membasmi tungau debu adalah dengan menutup tempat tidurmu dengan pelindung kasur bebas tungau dan mencuci spray dengan air hangat setiap minggu atau membekukannya. Tetapi ingat, ini hanya membantumu mengatasi satu sumber debu saja. Meskipun kamu membersihkan dan menyedot debu di seluruh rumahmu setiap hari dan mengawasi semua pergerakan hewan peliharaanmu, debu-debu ini akan tetap ada. Kamu dan hewan peliharaanmu bisa mengidap alergi, pilek, gatal-gatal, mata merah, batuk, dan bersin-bersin karenanya.
Debu bisa berupa partikel padat atau titik-titik air yang cukup kecil sehingga bisa masuk ke paru-paru atau bahkan aliran darahmu. Ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius dari sekedar alergi. Biasanya ini terjadi pada debu industri, contohnya yang berasal dari mesin diesel. Ruangan yang penuh dengan barang elektronik selalu mengundang lebih banyak debu. Jika jumlahnya terus bertambah, debu dapat merusak kabel dan membuat macet slot ekspansi motherboard. Gadget bisa menjadi terlalu panas, koneksi semakin buruk, dan biaya perbaikan menjadi semakin mahal. Jangan lupa, ada juga debu di luar ruangan. Sumbernya kurang lebih sama, yaitu partikel tanah, serbuk sari, partikel ban, serangga, dan lain-lain. Oh ya, kandungan debu tidak sama di seluruh dunia. Komposisinya bisa seunik sidik jarimu. Debu bisa mengandung kuarsa, batu bara, atau abu vulkanik dari udara dengan persentase yang berbeda-beda. Jika kamu tinggal di kawasan pesisir atau gurun, akan ada lebih banyak debu yang berasal dari pasir dan angin. Debu tampak tak berguna, jadi kenapa tidak menutup saja seluruh planet dengan bahan bebas tungau atau membekukannya, atau mencari cara lain untuk menyingkirkan debu selamanya? Mari berandai-andai itu bisa dilakukan. Seluruh debu di dunia menghilang. Wush! Kamu keluar menuju halaman belakang untuk merayakan dan melihat matahari terbenam. Tidak ada awan di langit. Wah, pemandangan yang indah. Tapi, tidak ada lagi perpaduan warna merah muda, oranye, dan ungu di langit seperti biasanya. Semua warna itu tampak memudar. Ini terjadi karena debu di atmosfer berperan penting dalam terciptanya pemandangan indah saat matahari terbit dan terbenam. Saat matahari berada di dekat cakrawala, berkas cahayanya memantulkan partikel-partikel debu di atmosfer. Debu meredam warna biru dan hijau, serta membiarkan warna oranye dan merah menyala. Tanpa debu, warna-warna itu jauh berkurang ketajamannya. Kamu menyalakan TV dan melihat berbagai berita soal perubahan cuaca. Gurun Sahara dulunya adalah sumber terbesar debu di dunia sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Sebelum ini semua terjadi, Gurun Sahara mengirimkan ratusan juta ton debu ke atmosfer. Debu terbang melintasi Samudra Atlantik menuju Amerika Selatan dalam bentuk gumpalan asap yang begitu besarnya sehingga terlihat dari ruang angkasa. Debu-debu ini mengangkut partikel-partikel fosfor, kalium, kalsium, dan zat besi yang berharga menuju tanah tropis di hutan hujan Amazon. Semua unsur ini baik untuk tumbuhan. Alhasil, hutan Amazon akan kurang subur tanpa kehadiran debu-debu ini. Debu Sahara juga membawa zat besi ke lautan yang membantu ganggang laut berkembang dan menjadikan lautan lebih produktif. Hilangnya debu berpengaruh terhadap pendinginan daratan, suhu udara, dan curah hujan. Ketika terperangkap di udara, debu mengunci panas dan menjadikan permukaan di bawahnya lebih hangat. Molekul-molekul air membentuk awan di sekitar debu di udara. Ketika sudah cukup berat, titik-titik air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi, tanpa debu, tidak akan ada curah hujan yang tinggi. Selain itu, uap air tidak akan bisa berkondensasi atau membeku menjadi kabut. Lalu, apa London dan San Francisco akan memiliki lebih banyak hari tanpa kabut? Dan kemungkinan akan terjadi lebih banyak badai siklon tropis. Lapisan berdebu bekerja sama dengan udara kering di tengah atmosfer untuk mencegah terbentuknya badai ini. Rupanya, debu bisa menyelamatkan banyak nyawa ya. Debu juga berperan dalam menjaga keseimbangan radiasi planet kita, yang membantu menyebarkan dan menyerap radiasi matahari serta mengubah sifat-sifat ketebalan optik awan. Mamalia termasuk anjing, kucing, kuda, babi, dan burung akan menggila. Mereka terbiasa membersihkan diri dengan debu untuk menjaga kulit dan bulu mereka tetap sehat dan bersih dari parasit atau untuk mengeringkan badan. Sebagian mamalia juga mandi debu untuk meninggalkan zat kimia feronom dan bau mereka di tanah guna menandai daerah kekuasaannya. Tanpa debu, mungkin tidak akan ada kehidupan sama sekali di bumi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa debu berperan penting dalam transfer kehidupan antar planet. Debu kosmik terdiri dari atom karbon, oksigen, zat besi, dan atom-atom lain yang lebih berat dari hidrogen dan helium. Ini adalah materi dasar yang membentuk planet dan manusia. Bintang-bintang juga tak akan terbentuk tanpa adanya debu. Aliran debu kosmik dengan cepat memasuki atmosfer bumi dan bertabrakan membentuk banyak partikel. Tabrakan ini memberinya energi yang cukup kuat untuk terhempas ke ruang angkasa dan mungkin bahkan sampai ke planet-planet lain dan sebaliknya. Jadi, tabrakan debu ruang angkasa bisa membawa kehidupan antar planet. Mendadak, kamu jadi tidak merasa keberatan akan keberadaan debu, iya kan? Kecuali meja yang berdebu itu. Oh, lampu itu juga, dan ya, sudahlah.